Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Lokal News dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan program Bincang-Bincang Lokal. Nah, untuk Bincang-Bincang Lokal kali ini saya akan membahas tentang kuliner ya. Nah, di samping saya sudah hadir Bapak Ahmad Sari Alam ya Pak. Untuk lebih jauh ke sana mungkin kita bisa lepas masker dulu ya Pak. Ya. Iya, terima kasih. Selamat siang Pak. Selamat siang. Ya, selamat siang. Alhamdulillah baik ya Pak. Ya, amin. Siap. Kabar harus sehat Pak di masa pandemi COVID-19 ini. Iya, betul. Yang paling utama adalah sehat ya Pak, mungkin begitu. Baik Pak, silakan perkenalan diri kepada pemirsa Pak. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat siang. Saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Ahmad Sari Alam. Dan kami mempunyai keinginan untuk mencoba untuk menambah wacana makanan di kota Cilegon ini adalah nasi kapau. Ya. Nasi kapau ini memang dari Sumatera Barat dan juga mempunyai spesifik sendiri di mana nanti tamu-tamu akan mengambil sendiri makanan yang diinginkan. Dan macam-macam makanan pastinya sudah diketahui bahwa nasi kapau itu sama seperti nasi padang tapi dengan cara prasmanan. Dan harganya pun tidak tinggi, tidak mahal. Karena dengan membawa uang 50.000 aja susah ada kembalinya gitu. Iya, Pak. Dalam hal ini Siap. Dan juga kita mengetahui bahwa di Banten ini khususnya di Cilegon bahwa banyak industri-industri yang muncul di kota Cilegon. Antara lain KS Posko, lalu dengan adanya Krakatau Steel sendiri, lalu adanya Lotte, ada Transmart yang ada, lalu ada juga mengenai soal pabrik yang besar Chandra Asri. Dalam hal ini kita mengetahui bahwa semua tenaga yang ada di pabrik-pabrik di Transmart ini semuanya banyak orang Indonesia. Jadi dengan jumlah daripada orang Indonesia yang bekerja di daerah Cilegon, pastinya akan mencoba nasi kapau. Nah, nasi kapau ini mempunyai suatu khasnya itu adalah seperti makanan seperti kepala ikan ataupun adanya ayam pop atau mungkin juga ada ayam goreng antara lain itu. Dan tempatnya sih seharusnya nggak jauh-jauh di depan alun-alun Cilegon. Sampingnya juga ada restoran Amiran Korea. Nah, itulah tempat nasi kapau Haji Ahmad. Saya rasa itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan berkenan dan alhamdulillah dalam bulan September pertengahan ini akan kami buka. Siap. Itulah yang saya sampaikan dan terima kasih kami menunggu kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu di nasi kapau Haji Ahmad. Terima kasih. Pak, sebelum bisnis kuliner ini Pak, kalau boleh tahu bisnis apa aja Pak yang sudah dilakukan Pak? Betul, jadi saya itu dari tahun 79 sudah ada di Banten, khususnya di Cilegon. Dan bisnis saya ini alhamdulillah bermitra dengan Krakatau Steel sampai sekarang. Dan saya sendiri juga punya properti pondok asri, perumahan yang sifatnya medium ke bawah. Dan juga dalam segi pariwisata kami mempunyai lembaga sertifikasi, akademi perhotelan, lalu travel bureau, jadi masih banyak macam-macam. Tapi alhamdulillah dengan adanya COVID ini masih mempunyai rasa berat, tapi mudah-mudahan setelah COVID-19 ini akan lancar dan semua masyarakat Indonesia khususnya yang di Cilegon akan maju. Iya Pak, dari bisnis sekian banyak itu ya kemudian diterjang dengan pandemi kurang lebih 1,5 tahun ya Pak. Ini menjadi penghambat juga untuk kelancaran bisnis kita ya Pak ya. Betul. Gimana Pak kondisinya Pak selama pandemi ini Pak?
kondisinya kita harus sabar. Dan kita tahu bahwa semua itu ke pandemi COVID-19 itu bukan di Indonesia saja, bukan di Cilegon, tapi seluruh dunia. Dan semuanya dalam keadaan susah. Susahnya ini kita tidak boleh kita itu pesimis, kita harus optimis. Dengan optimis ini saya mencoba membuat nasi kapau ini. Insya Allah kalau sudah COVID-19 selesai, kita akan bisa menikmati dan proses daripada dilarangnya untuk makan, sekarang sudah 50% boleh makan di restoran. Nah itulah makanya ada kesempatan ini akan menjadi suatu tantangan buat kita untuk bisa sukses ke depannya. Siap. Pak, ini kan masih masanya PPKM ya Pak, kemudian bulan September kan akan di launching gitu ya Pak. Nanti penerapan protokol kesehatannya yang akan dilakukan seperti apa nih Pak? Dijelasin Pak. Pastinya sesuai dengan anjuran pemerintah. Dan ini pun juga kita itu harus punya rasa ingin jangan sampai sakit. Dan dengan tidak akan sakitnya ini maka kita harus ikut proses daripada apa yang disampaikan protokolnya dari pemerintah. Ini akan dilakukan. Kalau nanti sudah selesai semuanya ya kita normal seperti hal-hal yang dulu. Mudah-mudahan cepatlah normal karena kita sudah terlalu susah semuanya. Terima kasih. Pemirsa, Pak Ahmad Syahri Alam ini hebat ya. Di masa pandemi sesulit ini, tapi beliau masih punya inovasi, punya tekad untuk menjalankan bisnis ya Pak, terutama kuliner begitu ya. Nasi kapau ini kalau orang menyebut itu nasi Padang ya Pak ya. Betul. Nasi Padang. Dan hampir di setiap daerah itu kalau saya lihat luar daerah begitu, itu sudah pasti ada yang namanya nasi Padang ya Pak ya. Tapi kemasannya berbeda-beda nih Pak ya, kayak seperti yang sekarang ini nasi kapau Haji Ahmad ini kan kemasannya ala-ala resto elit juga ya Pak ya. Gitu. Dinamain Haji Ahmad nih Pak, apa nih yang menjadi inspirasi gitu? Apakah mengambil nama sendiri atau seperti apa? Begini, kita ini harus punya trademark dan kemauan untuk bisa berbuat mandiri. Dan nama Haji Ahmad ini bukan karena kemauan saya, tapi kemauan anak saya. Dan mudah-mudahan nama saya itu di Banten itu kan sudah lama, sudah lama 79 sampai sekarang. Karena udah usia, tapi mungkin dengan nama itu berkah. Itu yang saya harapkan. Siap Pak, luar biasa ya pemirsa ya. Mudah-mudahan nama Haji Ahmad ini berkah ya Pak ya. Amin. Karena beliau ini berkiprah di Banten sudah cukup lama lah ya Pak ya. Sudah puluhan tahun, dari 79 ya Pak. Iya. Dari tadi saya ngelihat nih Pak ya, keliling-keliling nih di nasi kapau Haji Ahmad nih banyak fasilitas yang menarik juga nih ya, yang bisa kita nikmati begitu. Fasilitas apa aja nih Pak yang ada di nasi kapau ini Pak? Yang penting hampir sama dengan restoran yang lain. Tapi kita itu punya prinsip adalah pelayanan dengan baik, kebersihan harus dijaga, dan juga kualitas daripada makanan, rasa itu harus dipertahankan, sehingga semua yang akan ada di daerah di tempat kita ini bukan sekali makan saja, mungkin meripit kembali dan membawa teman-teman, bawa family, sehingga kita itu bisa mendapatkan suatu berkah dari bapak-bapak dan ibu. Siap Pak. Dari tadi kita ngobrol terus ya pemirsa ya. Nah rupanya aus juga ini kita Pak. Kita mencoba ini dulu ya Pak, minuman ini dulu Pak. Saya tuang ini Pak ya. Oke. Kita sambil santai aja pemirsa gitu ya. Oke, kita berlanjut Pak obrolannya nih Pak. Pak, ke depan nih sebelum di launching nih akan seperti apa nih gagasan yang dilakukan oleh Pak Syahri Alam sendiri Pak? Gagasan saya adalah membuat suatu fasilitas restoran yang cukup bersih dan dingin, sehingga dengan adanya itu bapak-bapak, ibu-ibu yang membawa tamu-tamunya juga tidak akan kecewa. Itu yang penting.
Hal yang kedua, harga pun juga tidak boleh terlalu mahal-mahal dan rasa harus dipertahankan. Kita bisa ngomong begitu karena saya ini backgroundnya adalah orang pariwisata, orang perhotelan. Jadi kita sudah punya pengalaman dan mempunyai suatu nilai tambah bahwa kita ini mencoba untuk membuat suatu usaha itu mempunyai tingkat standarnya itu internasional atau nasional, itu yang penting. Dan juga kami mohon dengan kesediaan bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini untuk memberikan kritikan atau saran, itu penting. Karena dengan itu maka kita bisa meningkatkan apa yang kita belum ditingkatkan, tapi kita juga harus bisa mempertahankan apa yang kita berikan yang terbaik untuk bapak-bapak dan ibu-ibu. Saya rasa itu yang penting buat saya. Baik Pak, tadi saya sempat menyebut juga kan ke beberapa daerah itu ada nasi Padang nih gitu kan, tapi fasilitas nasi kapau yang dimiliki Pak Ahmad Syahri Alam ini berbeda loh pemirsa ya. Ini cukup nyaman lah begitu ya Pak ya. Iya, insya Allah. Kalau boleh saya tahu nih Pak, selain di kota Cilegon sendiri nih, di mana aja nih Pak yang sudah ada Pak? Ada cabangnya begitu mungkin? Kalau cabang itu baru sekarang ini saya namanya Haji Ahmad ini. Oh gitu. Tapi dengan adanya nasi kapau itu semua kota-kota besar ataupun di Provinsi Banten itu ya tidak terlalu banyak dengan nasi Padang yang ada. Tapi kalau saya lihat ada di Cilegon baru sekali ini ada. Lalu di Serang pun ada, di Tangerang Raya sudah ada. Sudah ya. Jadi masih ada kesempatan untuk kita nantinya ekspansi. Oh gitu. Itu yang penting. Karena kalau suatu ekspansi itu harus kita melihat dari awalnya dulu kita. Kalau kita ini mempunyai prospeknya, penilaian daripada tamu-tamu ini cukup baik, maka kita akan melangkah. Itu yang saya coba. Karena ini usaha UKM bukan usaha yang besar. Kita hanya ingin menciptakan bahwa di Cilegon itu ada nasi kapau. Gitu. Nah ke depan juga pastinya pemirsa ya, tenaga kerja yang direkrut juga pastinya dari Cilegon ya Pak ya. Artinya ini menambah mengurangi angka pengangguran juga di kota Cilegon ya Pak ya. Iya, memang itu yang saya harapkan. Sebelum saya membuka nasi kapau ini, saya juga punya lembaga sertifikasi sehingga meningkatkan daripada anak bangsa khususnya di Provinsi Banten ini untuk bisa tahu kompetennya daripada masing-masing sehingga kita menguji mereka untuk bisa go internasional atau go nasional. Karena saya tahu bahwa pemerintah telah mencanangkan 5 destinasi unggulan, antara lain Pak di Borobudur, lalu Mandalika, Danau Toba, lalu semuanya itu membuka destinasi pasti perlu tenaga kerja. Nah inilah tenaga kerja ini kita membuat uji kompetensi. Nah mudah-mudahan dengan adanya nasi kapau ini yang saya menyajikan pelayanan juga harus standarnya kompetensi. Oh gitu ya Pak ya. Artinya teruji begitu ya Pak. Betul. Dan juga mempunyai lisensi begitu ya. Sesuai dengan standarisasinya begitu ya Pak. Ya baik pemirsa, terima kasih Pak Syahri Alam. Mungkin waktu juga yang memisahkan kita ini Pak. Barangkali ada yang disampaikan kepada pemirsa Pak, silakan. Ya kami mengharapkan pertama COVID-19 ini berlalu. Lalu semua khususnya warga masyarakat Cilegon itu sehat walafiat dan bisa bekerja lagi, ekonomi berbangkit kembali dan semuanya akan menjadi suatu tujuan akhir adalah kesejahteraan untuk kita semuanya. Terima kasih. Terima kasih Pak Syahri Alam atas waktunya Pak ya. Kita ngobrol-ngobrol di programnya Lokal News TV yaitu tentang bincang-bincang lokal ya. Kali ini mengenai kuliner gitu ya. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi kemudian usahanya sukses ya Pak. Amin. Terima kasih Pak Syahri Alam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pemirsa pada kesempatan yang selanjutnya. I love Cilegon. Whoa, whoa. I love Cilegon. Whoa, whoa. I love Cilegon. Whoa, whoa. I
love Cilegon.